Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kuasa Dunia, teman-teman. Hari ini kita ingin membahas tentang core ya, bagaimana core ini bisa terbentuk ya, harga kemudian kalau harganya sampai $1.000 sampai $1.500 ya. Mungkin orang awam banyak bertanya ya, dari mana uangnya seperti itu, teman-teman ya. Nah, ini akan kita urai, teman-teman ya, bagaimana pekerjaan kita klik 24 jam sekali selama ini itu bisa menjadi uang, teman-teman ya, sehingga eh, teman-teman itu bisa memahami ya, memahami bagaimana koin core ini bisa berharga dan pasarnya bisa terbentuk, teman-teman ya. Nah, seperti itu. Jadi pertama-tama ya, sebelum kita membahas ya, alangkah baiknya teman-teman bantu channel ini agar terus berkembang, teman-teman ya, sehingga bisa memberikan informasi penting kepada teman-teman yang lainnya. Kalau sudah ya, maka kita akan membahas tentang core, teman-teman ya, bagaimana koin ini bisa menjadi berharga. Nah, pertama yang kita bahas adalah apakah mungkin koin core ini ya bisa dibuka dengan harga langsung tinggi ya, misalnya langsung ke harga $1.000 atau $1.500. Apakah memungkinkan ya? Jawabannya adalah mungkin, teman-teman ya. Mungkin. Karena apa? Ya, karena situasi saat ini berbeda dengan zaman ketika Bitcoin dimunculkan, teman-teman ya. Ketika zaman Bitcoin dimunculkan, itu orang-orang masih belum mengenal investasi di Bitcoin, untuk apa itu Bitcoin ya. Kemudian belum mengenal bagaimana Bitcoin itu menjadi laku seperti ini, teman-teman ya. Nah, ini ya, bagaimana Bitcoin bisa laku, mereka tidak memahami ya. Nah, itu. Maka di zaman Bitcoin itu tantangannya sangat berat. Jadi wajar ketika dulu di zaman Bitcoin ya, dimulai dari harga rendah Rp50 pun orang masih mikir-mikir ya membelinya zaman dulu, teman-teman ya. Namun ketika seiring berjalannya waktu ya, banyak orang mulai memahami ya dengan perdagangan ini ya, bahwa Bitcoin itu tidak bisa dipalsukan, dan itu bagaimana terbentuknya harga ya Bitcoin ini bisa menjadi mahal ya, bahwa jadi di komunitas ini ketika pasar sudah terbentuk, teman-teman ya, pasar sudah terbentuk seperti saat ini ya, jadi banyak jutaan orang di seluruh dunia ini yang hobi berdagang, teman-teman ya. Dagang melalui dunia digital ya. Jadi ini ada pergerakan Bitcoin, teman-teman. Nah, ketika seperti ini, kebanyakan orang akan membaca pasar, memprediksi dan seterusnya ya. Mereka akan membeli di harga rendah, teman-teman ya. Kemudian ketika Bitcoin naik ya, naik ke sini ya, maka mereka akan menjualnya. Dengan demikian mereka mendapatkan keuntungan. Nah, seperti itu, teman-teman. Ya, mereka mendapatkan keuntungan. Ya. Jadi dari sinilah jutaan komunitas ini ya melakukan perdagangan, maka koin-koin inilah menjadi laku. Dan koin ini sangat dibutuhkan, teman-teman. Ya, sangat dibutuhkan untuk melakukan perdagangan ini. Ya. Koinnya dari mana? Ya, ditambang, teman-teman ya. Seperti itu. Ya. Sehingga koin ini sangat dibutuhkan oleh komunitas untuk bisa melakukan perdagangan, karena koin ini tidak bisa dipalsukan. Dan mengapa harga koin beda-beda? Ya, karena ditentukan oleh utilitas. Ya, koin yang memiliki utilitas yang tinggi cenderung lebih mahal. Nah, seperti itu. Termasuk Bitcoin ya, itu memiliki utilitas ya, kemudian Ethereum, teman-teman, dan yang lebih canggih lagi utilitasnya adalah core, teman-teman ya. Core ini memiliki utilitas yang sangat tinggi, maka sangat layak memiliki harga yang tinggi, teman-teman. Kemudian apakah mungkin ya core ini nantinya ketika listing itu bisa langsung harga tinggi ya? Jawabannya adalah mungkin, teman-teman ya. Mungkin. Pertama-tama mengapa core ini
bisa langsung tinggi ya teman-teman ya. Karena pertama-tama adalah pasar ini sudah terbentuk teman-teman ya. Di peredaran koin-koin ini ya, di BTC, ETH, XRP, LTC ya, BCH ini teman-teman ya, ini di kripto-kripto yang sedang diperdagangkan ini teman-teman, ini ada peredaran uang ya, triliunan di sini teman-teman ya, di sini ya. Di sini ada peredaran uang di pasar exchange ini teman-teman, yaitu bahkan ribuan triliun ya. Lalu ketika rilis koin baru misalnya Core teman-teman ya, muncul di sini, tap di sini ya, maka para pemegang aset-aset di baik di DOT ya, di BSV, BCH, LTC, XRP, ada Solana, semuanya yang memegang aset ya, itu berpeluang langsung menyerbu Core teman-teman. Ketika rilis koin baru ya, Core ini nantinya, maka berpeluang mereka menyerbunya ya, menyerbu membeli. Biasanya kalau pertama rilis itu teman-teman langsung mengalami kenaikan teman-teman ya, seperti itu, maka diserbu oleh mereka. Nah, ini hebatnya pengembang telah menyalurkan dengan model yang sekarang 25%, maka sangat sulit untuk jatuh teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi bedanya di zaman Bitcoin itu zaman dulu belum terbentuk pasar teman-teman, sehingga sulit untuk menentukan harga langsung tinggi ya. Tapi zaman sekarang ya, kalau koin itu memiliki utilitas yang bagus ya, itu langsung tinggi itu bisa teman-teman ya, harganya langsung tinggi ya. Contoh ini BCH ini ya, meskipun utilitasnya tidak terlalu ini ya, dibandingkan dengan Bitcoin, dengan Ethereum, jauh ya, tapi dia awal mula rilis sudah langsung tinggi teman-teman. Kemudian Yearn Finance ya, Yearn Finance itu rilis juga langsung tinggi teman-teman ya. Karena apa ya, karena sudah ada pasarnya. Peredaran uang di pasar-pasar exchange ini sudah sudah terbentuk zaman sekarang ini teman-teman ya, sehingga berpotensi ketika rilis Core ya, aset-aset para pedagang-pedagang di sini ya, komunitasnya ini jutaan orang ya, bahkan ya mungkin ratusan juta mungkin sampai ya teman-teman ya. Intinya yang hobi-hobi berdagang ini, ada komunitasnya yang sangat besar ini, mereka berpeluang untuk misalnya yang punya BSV, mereka menjual BSV-nya kemudian membeli Core ya, kemudian mereka yang memiliki aset di LTC berpeluang mereka menjual LTC dan membeli Core. Belum lagi pertukaran-pertukaran teman-teman ya. Nanti orang swap dari ETH ke Core ya, dari BTC ke Core, melakukan swap teman-teman. Sehingga pemilik-pemilik Core ini ya, itu mudah mendapatkan uang. Kan kadang ada yang bertanya, emang uangnya dari mana teman-teman? Nah, ingat ya, ada swap teman-teman ya. ETH, BTC itu sudah laku ya, kalian jual kapanpun ya. Dan kalau ingin buru-buru mendapatkan uang nantinya ya, ketika melakukan swap ya, swap aja dengan ETH teman-teman ya, seperti itu. Jadi tinggal dijual ETH-nya. Nah, seperti itu. Kemudian ada yang menghitung seperti ini kemarin. Saya cukup lucu juga teman-teman ya. Cukup lucu juga dengan orang yang menghitung seperti ini. Andai harga Core adalah $1.500 ya. Nah, kemudian sebentar. Nah, andai harganya $1.500, kemudian total supply ya itu 131 juta koin ya, yang 25% itu. Kemudian $1 sama dengan 15.000. Maka kata dia ya, uang yang diperlukan untuk membayar adalah segini ya. Ini berapa ini ya? Banyak sekali. Uangnya dari mana? Nah, itu pertanyaan. Ini menurut saya adalah pertanyaan yang sangat konyol teman-teman ya. Mengapa konyol? Ya, jadi kalau pertanyaan seperti ini seolah-olah koin Core ini langsung numpuk di exchange ya. Numpuk ngendap di exchange tanpa ada rotasi
ya, tanpa ada rotasi perputaran, teman-teman, ya. Jadi, teman-teman, ya, konsepnya bukan seperti ini, ya. Tapi dia ada keluar masuk terus bergantian, teman-teman. Di sana ada jutaan orang, ya. Dan antara koin core dengan uang itu, ya, itu terus keluar masuk, teman-teman, ya. Terjadi perdagangan. Nah, di situ bukan diperlukan uang segini untuk membayar apa namanya? Untuk membayar para miner, bukan seperti itu, teman-teman. Tapi konsepnya adalah misalnya eh, ini orang, ya, ini orang semua ini melakukan perdagangan, ya. Di ini misalnya sebagai exchange, ya, di sini. Ini exchange. Kemudian ini dolar, ya. Kemudian ini coin core, ya. Ini dolar misalnya. Nah, jadi, ya, ini melalui exchange ini, ya. Ini orang misalnya menjual core, ya, menjual core. Nah, ini core-nya dijual ke sini, ya. Kemudian di sini orang ini, ya, membeli core, ya. Maka core ini larinya ke sini, ya. Dari sini orang nyetorkan uang. Nah, uangnya lari ke sini, teman-teman. Ya, kemudian ini juga melakukan yang sama, ya. Ini menjual core, kemudian ini membeli core, ya, seperti itu. Maka uang dan baik uang dan koin core ini, ya, itu terus melakukan rotasi, teman-teman, pindah-pindah ke orang, teman-teman, ya, dengan memanfaatkan naik turunnya harga itu, ya, seperti itu, teman-teman. Jadi konsepnya adalah berganti-ganti kepemilikan antara dolar dan koin core ini, ya, dan yang melakukan pertukaran adalah jutaan orang di sana, teman-teman, ya, sehingga terjadi pasar yang stabil. Bukan hitung-hitungannya bukan seperti ini, ya, bukan diperlukan uang segini, dari mana uangnya, ya, seolah-olah kalau kayak gini, ya, terjadi penumpukan koin di exchange, setelah itu sudah tidak ada transaksi lagi, seolah-olah kayak gitu, ya. Ini bukan seperti ini, ya, tapi banyak orang, ya, dari jutaan orang ini, ya, misalnya yang separuh pemegang koin, separuh pemegang apa namanya dolar, ya, mereka terus berotasi, ya, melakukan perdagangan tukar menukar antara, sekarang misalnya saya memegang uang, ya, kemudian saya membeli koin core, ya, di harga murah, ya, kemudian otomatis uang saya masuk di exchange, ya, kemudian uang itu berpindah ke pemilik core yang menjualnya, ya, seperti itu, ya. Nah, otomatis saya saat ini memegang core. Nanti di harga yang naik, ya, saya menjualnya lagi, ya. Barangkali nanti ada yang lain lagi yang menganggap pasar itu masih dianggap murah, mereka kemudian membelinya. Nah, seperti itu, teman-teman. Membeli. Jadi terjadi rotasi seperti itu, ya. Bukan konsepnya diperlukan uang segini untuk membayar para penambang. Ya, ini ya tidak bisa seperti itu, teman-teman, ya. Kemudian juga saat ini, ya, yang digaris bawahi adalah pasar sudah terbentuk, ya. Orang-orang itu sudah mengenal kripto tanpa kita ajari, teman-teman. Maka ketika nanti rilis, ya, ingat core ini adalah barang berharga di dunia kripto, ya, sudah sangat populer, teman-teman. Ketika nanti rilis di sini, ya, mungkin di sini atau di sini atau di sini, ya, atau mungkin jadi raja kripto, maka berpotensi uang ini, misalnya ini core di sini, ya, uang dari investor di ADA atau Cardano, dia lari ke sini membeli core. Investor dari DOT berpotensi lari membeli core, ya. Mereka yang investasi di BSV berpotensi ikut membeli core. Seperti itu, teman-teman. Maka seterusnya dari ETH juga mereka membeli core. Maka di zaman sekarang ini, ya, untuk membuat koin itu bisa laku itu sangat mudah, teman-teman, ya, karena pasarnya sudah terbentuk.
Apalagi maka yang menentukan koin ini ya itu diserbu oleh orang ya itu adalah utilitasnya ya. Apalagi teman-teman koin ini sudah populer ya. Core ini sudah populer, maka memiliki keuntungan sendiri teman-teman ya. Apa keuntungannya? Ketika kita memegang koin yang populer, teman-teman, kita membeli ya, misalnya saya investor baru, saya membeli koin core ini ya, yang komunitasnya sudah sangat banyak, teman-teman. Jadi tidak rugi membelinya. Jadi sewaktu-waktu saya butuh, saya menjualnya itu cepat laku. Ya, kalau koin yang sudah populer ya. Coba teman-teman memiliki Bitcoin atau ETH ya, kemudian dijual. Itu cepat laku, teman-teman. Ya. Nah, seperti itu. Kalau memang pengen cepat laku, jual di bawah sedikit saja ya, cepat laku. Tapi berbeda dengan koin-koin yang tidak populer, yang komunitasnya sedikit, debu ya, teman-teman. Ya, kadangkala kita mengalami ya, kita membeli sudah di harga rendah, ini masih termasuk populer. Ada koin-koin tertentu yang tidak populer, teman-teman. Kita sudah membeli di harga rendah, kita jual di harga rendah pun belum ada yang beli. Nah, itu teman-teman, susahnya. Nah, jadi koin core ini termasuk kategori koin yang sangat populer, komunitasnya sudah besar. Maka ini berpotensi memiliki harga yang luar biasa dan dari komunitas ini ya ditambah lagi utilitasnya, maka core ini bisa menjadi aset masa depan yang insya Allah membuat kita semua pemegang core bisa sukses. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, sampai di sini saja informasinya pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dengan salam penutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.